semuanya, perkenalkan saya Agustina Moto bersama dua rekan saya, Ahmad Fauzan Alawi, Aulia Putri Kinansi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis risiko keuangan PT Bank Sentral Asia Tbk di tahun 2023 dan 2024. Yang pertama itu ada risiko kredit atau pembiayaan NPL. Risiko kredit atau pembiayaan mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian akibat debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman sesuai perjanjian. Nah, indikator utama untuk mengukur risiko ini adalah non-performing loan atau NPL, yaitu persentase kredit bermasalah terhadap total portofolio kredit bank. Berdasarkan data Bank Sentral Asia atau BCA pada tahun 2023 dan 2024 ini, kredit permasalahannya itu meningkat dari 14,49 triliun pada tahun 2023 menjadi 16,03 triliun pada tahun 2024. Namun total portofolio kredit juga meningkat dari 810,39 triliun menjadi 921,88 triliun. Hasilnya, NPL sedikit menurun dari 1,79% menjadi 1,74%. Penurunan rasio NPL juga menunjukkan kualitas aset bank tetap terjaga meskipun nominal kredit bermasalah meningkat. Nah, secara keseluruhan risiko kredit pada periode 2023 dan 2024 itu menunjukkan bahwa bank tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali. Peningkatan nominal kredit bermasalah perlu dimonitor secara berkelanjutan, tetapi rasio NPL yang menurun memberikan gambaran bahwa pertumbuhan portofolio kredit tidak meningkatkan risiko secara proporsional. Manajemen risiko yang efektif menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan deponsan, investor, dan regulator sekaligus memastikan keberlanjutan operasional bank dalam jangka panjang. Jadi berkaitan dengan risiko strategi, risiko kepatuhan, dan risiko politik itu, risiko strateginya itu terkendali, risiko kepatuhannya itu kuat. Jadi NPL-nya sehat, hukumnya juga patuh karena BCA di tahun 2023 dan 2024 itu masih sangat jauh di bawah 5% yang ditetapkan oleh OJK dan BI. Yang kedua ada risiko likuiditas atau LCR. Risiko likuiditas mengacu pada kemungkinan bank menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Berdasarkan data BCA, HQLA menurun dari 510,04 triliun pada tahun 2023 menjadi 443,88 triliun pada tahun 2024. Sedangkan NCO-nya juga menurun dari 142,56 triliun menjadi 137,42 triliun. Rasio LCR-nya tetap tinggi, yaitu 357,76% pada tahun 2023 dan 332,01% pada tahun 2024. Nah, angka ini juga jauh di atas minimum regulasi sebesar 100%, menunjukkan bahwa BCA memiliki likuiditas yang lebih dari cukup untuk menghadapi tekanan pasar jangka pendek. Penurunan LCR dibanding tahun sebelumnya itu disebabkan oleh kekurangannya HQLA. Tetapi rasio tetap mencerminkan posisi likuiditas yang kuat. Rasio LCR tetap sangat tinggi, yaitu 357,76% pada tahun 2023 dan 323,01% di tahun 2024. Angka ini juga di atas minimum regulasi sebesar 100%, menunjukkan bahwa BCA memiliki likuiditas yang tetap dan lebih dari cukup untuk menghadapi tekanan pasar jangka pendek. Penurunan LCR juga dibanding tahun sebelumnya disebabkan oleh berkurangnya HQLA, tetapi rasio tetap mencerminkan posisi likuiditas yang kuat. Yang ketiga ada risiko pasar atau NIM. Risiko pasar itu risiko kerugian yang timbul akibat
fluktuasi kondisi pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga instrumen keuangan yang mempengaruhi kinerja bank. Salah satu indikator penting untuk dalam mengukur risiko pasar adalah net interest margin atau NIM, yaitu selisih antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset produktif dan biaya bunga di atas kewajiban relatif terhadap total aset produktif. Berdasarkan data di 2023 dan 2024 itu pendapatan bunga bersih BCA meningkat dari 74,94 triliun pada tahun 2023 menjadi 82,26 triliun di tahun 2024. Rata-rata aktiva produktifnya juga meningkat dari 1,266 triliun menjadi 1,354 triliun, sehingga NIM meningkat dari 5,92% menjadi 6,07%. Peningkatan NIM juga menunjukkan efektivitas manajemen bank dalam mengelola pendapatan bunga di tengah tekanan suku bunga dan persaingan pasar. Hal ini juga menandakan bahwa BCA mampu menyeimbangkan pendapatan dari aset produktif dan biaya dana, sehingga profitabilitasnya itu juga tetap terjaga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan BOPO atau risiko operasional. Risiko operasional merupakan potensi kerugian yang muncul akibat kelemahan atau kegagalan proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran operasional bank. Salah satu indikator umum yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan risiko operasional adalah BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional, yaitu rasio antara total biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Di sini, operasional bank belum terkelola dengan baik. Data BCA menunjukkan operasional meningkat dari 37,28 triliun pada tahun 2023 menjadi 38,05 triliun pada 2024. Sementara pendapatan operasional meningkat dari 98,52 triliun menjadi 108,31 triliun. Hasilnya, BOPO menurun dari 37,84% menjadi 35,13%, menandakan peningkatan efisiensi operasional. Penurunan BOPO mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan pendapatan operasional. Selanjutnya, CAR. Risiko modal mengacu pada kemungkinan bank mengalami kekurangan modal untuk menutupi kerugian yang timbul dari risiko kredit, pasar, dan operasional, sehingga mempengaruhi stabilitas keuangan dan kemampuan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu indikator utama untuk mengukur risiko modal adalah Capital Adequacy Ratio atau CAR, yaitu modal bank terhadap aset tertimbang menurut risiko. Berdasarkan data pada Bank BCA pada periode 2023-2024, modal bank meningkat dari 242,69 triliun pada tahun 2023 menjadi 265,20 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, ATMR meningkat dari 825,61 triliun menjadi 910,18 triliun dalam periode yang sama. Hasilnya, CAR menurun dari 29,4% menjadi 29,1%. Penurunan kecil ini disebabkan oleh pertumbuhan ATMR yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan modal, sehingga rasio kecukupan modal mengalami penyesuaian minor. Meski demikian, CAR BCA tetap jauh di atas ambang minimum regulator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan standar Basel III, yaitu 8%, sehingga bank tetap berada dalam posisi keuangan yang sangat aman dan sangat sehat. Secara keseluruhan, CAR BCA yang tinggi pada tahun 2023 sampai 2024 menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan kesehatan keuangan, menyerap kerugian potensial, dan menjaga keberlanjutan operasional jangka panjang.
Meskipun terjadi penurunan minor dari 29,4% menjadi 29,1%, rasio ini tetap mencerminkan posisi. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semua materi ini adalah berdasarkan analisis risiko keuangan pada tahun 2023 dan 2024, PT Bank BCA menunjukkan profil risiko yang sangat sehat dan pengelolaan risiko yang efektif. Risiko kredit terkendali dengan NPL rendah, likuiditas sangat kuat, serta profitabilitas dan efisiensi operasional terjaga dengan baik. Permodalan bank juga sangat memandai dan kepatuhan terhadap regulasi berjalan optimal. Secara keseluruhan, Bank BCA berada pada posisi yang sangat kuat dan stabil untuk menghadapi tantangan serta dinamika bisnis di masa depan. Sekian video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.